itu tuh seperti apa dan bagaimana. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Jarod, silakan. Waktu dan tempatnya, saya persilakan. Ya, terima kasih buat kesempatan untuk menyampaikan materi ya, dan saya akan sampaikan dalam format atau dasar-dasar kekristenan. Tetapi bagi yang tidak beragama Kristen, saya yakin kalau bicara pendidikan ya itu sama ya. Misalnya kalau soal masuk surga, nah baru itu beda ya, beda agama. Tapi mencintai anak, mengasihi anak, itu saya yakin sama, dan saya akan sampaikannya atas dasar fondasinya adalah dari firman Tuhan. Ya, oke, kita mulai belajar mengenai parenting, betapa pentingnya orang tua, bahkan akan ada sedikit penekanan nanti soal ayah ya. Tapi walaupun buku ini berjudul Father and Son, tapi sengaja dikasih gambarnya ibu dan anak perempuan. Karena father di sini sebenarnya bukan gender ya, seperti misalnya kita berkata kepada Tuhan itu Bapa gitu ya. Tuhan bukan laki-laki gitu ya. Jadi berlaku juga untuk ibu terhadap anak perempuan ya, dalam serial Father and Son. Ada 2 buku yang pernah saya tulis mengenai hal ini bersama dengan teman-teman ya. Nah, pelajaran hari ini itu ada di buku ini ya. Kalau mau detailnya, lebih lengkapnya. Saya akan membacakan dari kitab Amsal bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, warisan apa yang benar-benar berharga bagi generasi selanjutnya? Menurut saya adalah warisan karakter. Di antaranya misalnya rajin atau justru nilai-nilai integritas. Saya berikan kesaksian biar gampang ya. Saya punya perusahaan ada beberapa ya, pernah nih ya, toko sepatu di setiap toko Ramayana pasti ada toko sepatu saya. Pernah punya pabrik sepatu di Mojokerto, pernah punya grosir di Tanah Abang, pernah punya sekolah animasi program 2 tahun. Itu semuanya yang tutup semuanya. Terakhir yang tutup itu IFA, MLM, IFA Dasyat ya. Kalau tahu produk sepatu, baju, kosmetik, itu saya bersama Pak Tanu Sutomo 2019 kita tutup. Yang masih ada adalah PT Happy Holy Kid dan sekolah Happy Holy Kid. Kalau sekolah itu di bawah yayasan namanya Anak Ceria Berakhlak. Kalau PT Happy Holy Kid dulunya juga macam-macam produk anak, tapi sekarang tinggal penerbitan sama lagi bangun wahana ya. 9 hektar di Parung, itu namanya Happy Holy Kid Park atau Happy Holy Kid Land, khusus untuk anak usia dini, tamannya ya cukup luas. Nah, berbicara warisan perusahaan yang dulu saya pengen wariskan kepada anak-anak itu sebenarnya yang IFA ya, karena memang skalanya besar, stokisnya di 200-an kabupaten, pegawainya 300, kantornya di BSD besar sekali, halamannya dari 2 hektar, tapi bangkrut. Nah, tapi walaupun saya gagal mewariskan saham perusahaan, tapi nilai-nilainya itu tetap terus bisa diwariskan. Misalnya anak kan tanya, Pak, dulu tuh Papa cerita katanya orang miskin merantau ke Jakarta, tapi kok punya Happy Holy Kid, punya kolam renang, punya aset, punya perusahaan, itu ceritanya gimana? Nah, kita mewariskan nih lewat apa? Lewat nilai-nilai yang dihidupi. Jadi yang diwariskan itu adalah nilai-nilai, tapi itu hanya bisa diwariskan kalau dihidupi. Ya, lalu saya cerita sama anak-anak, Papa ini orang miskin, tapi merantau ke Jakarta, kerja di Astra, Mama di Hero. Kita bekerja dengan sangat rajin dan yang pasti adalah sangat jujur. Jujurnya sangat radikal, misalnya saya sebagai orang yang punya wewenang untuk menaruh order ini di pabrik mana. Maka pabrik itu ya berusaha mendekati, ngasih under table commission, komisi di bawah tangan, ya, komisi di bawah meja, istilahnya supaya dapat order lagi ke dekat dia. Dan nilainya itu besar sekali karena 2-3% dari omset. Sedangkan omset saya ekspor itu nilainya miliaran tiap bulan. Sehingga kalau saya dulu terima itu 2-3% dari pabrik, maka dalam 2-3 tahun saya kerja mulai tahun 90 ya. Berarti 92-93 udah bisa beli rumah di Pondok Indah. Tapi karena tidak menerima, ya enggak punya apa-apa. Bahkan mobil, rumah enggak punya. Tapi singkat cerita, karena ada orang kaya, melihat saya rajin, kerja keras, profesional, jujur, maka dipercaya. Diajak kongsian,
diberi saham 50%. Yaitu ceritanya gimana saya bisa bangkit dari kehidupan ini, dari budak istilahnya, dari karyawan, dari menjadi pegawai, menjadi pengusaha. Karena sahamnya dikasih banyak banget, 50%. Setor badan saja, setor keahlian. Nah itu sama anak disimak dan dia nangkep nilainya. Bahwa kerja mesti rajin, mesti sungguh-sungguh, mesti antusias, mesti semangat, dan satu lagi, orang semangat banyak, orang pinter banyak, orang pandai banyak, orang jujur yang keluar. Ya, zaman sekarang ini kita nggak kekurangan orang pandai. Kurikulum dahsyatnya luar biasa. Tapi kurikulum yang anak-anak pandai ini banyak yang tidak jujur. Jadi itulah yang membuat kita sebentar ya. Saya mohon maaf tak mute dulu, tidak ada suara sedang ganggu. Oke, supaya nggak bisa mengganggu suara ya. Saya bikin begini. Oke, nanti bisa di-unmute lagi settingnya ya. Jadi warisan yang berharga yang kita bisa teruskan kepada generasi selanjutnya adalah nilai-nilai yang dihidupi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Warisan apa lagi yang saya wariskan kepada anak-anak yang masih ada saat ini? Ya adalah Happy Holy Kid. Nilai-nilainya, kurikulumnya, programnya, belum lagi lagunya. Maka itu menjadi sebuah warisan kehidupan. Ya, oke. Saya berikan sebuah quote. Ya, kalau gajah tuh mati ya ninggalin gading, harimau ya kulit atau belang. Tapi orang baik atau orang tua yang benar meninggalkan warisan. Warisan apa? Sekali lagi, nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai hidup, moral, etika yang dihidupi, maka itu akan diteladani. Oke, kita lanjutkan lagi. Pengaruh orang tua yang benar, termasuk juga orang tua yang tidak benar. Ya, karena kita punya tema hari ini, orang tua yang benar, maka anaknya hebat. Ya, kalau benar itu semuanya bisa ya. Orang tua sukses, anaknya hebat. Ya kan saya nggak sukses Pak. Orang tua kaya, saya nggak kaya Pak. Orang tua pinter, saya nggak pinter Pak. Orang tua benar, benar itu kalau mau pasti bisa. Jadi semua Bapak Ibu, anaknya bisa hebat. Karena kalau orang tua benar, anaknya hebat. Nah, sebaliknya kalau orang tuanya nggak benar, ya jadi kita bisa dibolak-balik dulu ya. Ini ada raja namanya Hizkia. Sayang banget sebenarnya. Setelah umurnya diperpanjang, dia mengisi perpanjangan umur itu dengan pamer kekayaan. Ya, hati-hati dengan sikap pamer kekayaan ya. Maka akhirnya justru Tuhan marah, gitu ya. Dan generasi selanjutnya maka mengalami penjarahan di mana barang-barang berharga, barang-barang emas di bait Allah, bait Tuhan itu diangkut ke Babel. Itu tidak terjadi pada zaman Hizkia, tapi pada zaman anaknya. Jadi kesalahan orang tua mendatangkan malapetaka pada anak. Ya, banyak orang-orang sekarang ini saya menjumpai karena sekarang saya sibuk di pelatihan kesehatan. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik juga boleh gratis ikut WA grup saya namanya Pola Hidup Sehat. Ya, myom, kista, kanker, sembuh tanpa kambuh, sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi. Kayak saya diabetes, lepas obat, lepas insulin. Ada juga orang yang sakit pinggang, saraf kejepit, lepas. Insomnia, tidak bisa tidur, lepas obat tidur. Migrain, vertigo, sembuh juga, gitu ya. Tapi modulnya cukup panjang, 17 modul itu butuh waktu 3-4 bulan, sembuh, ya. Nah, termasuk yang banyak gara-gara pandemi ini banyak orang sakit pinggang. Kenapa? Kepahitan, ya. Jadi tubuh itu bungkusnya jiwa. Waktu jiwa kepahitan karena di PHK, mengalami ketidakadilan, banyak yang sakit pinggang dan sembuhnya gampang banget, ya. Ya, pengampunan, belum inner healing, luka-luka batin, tambah olah nafas, body stretching, senam. Nah, lalu yang sakit pundak, orang tuanya salah. Nah, ini bicara orang tua dulu ya, yang nggak ada hubungan sama parenting. Orang tuanya salah, bangkrut, ngutang, anaknya yang harus bayar. Ya, ada juga yang kesalahan sendiri, ya, misalnya gara-gara bangkrut, ya, lalu merasakan hidup ini penuh beban. Atau anak pertama, anak paling sukses. Sakitnya apa? Kebanyakan anak pertama atau anak yang paling sukses, pundaknya frozen shoulder, nggak usah operasi bisa sembuh kalau otaknya dibetulkan. Ini bukan tugas, ini bukan beban, tapi tanggung jawab. Diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Ini saya bukan dimanfaatkan orang. Kalau saya harus membiayai adik-adik, kakak, orang tua, mertua, ini justru membuat saya kesempatan hidup mulia. Tugas ini semuanya dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberi tugas, maka Tuhan yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, gitu ya. Jadi ada modulnya.
Olah nafas dulu, darahnya lancar, tubuhnya alkali, baru tepuk-tepuk pundak sambil kata-kata sugesti. Nah, itu karena banyak orang anak mewarisi tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya. Kesalahan orang tua, anaknya harus tanggung jawab. Aduh, banyak banget yang sakit pundak. Begitu pemberesan orang tua anak, sembuh. Frozen shoulder, sembuh. Dari berkatakan, yakin banget, kalau ada di sini yang sakit seperti itu, sembuh. Nggak usah obat, nggak usah operasi, nggak usah kepijat, nggak usah fisioterapi, sembuh. Gitu ya. Pemberesan hubungan orang tua anak. Tapi memang ada tambahnya. Olah nafas, body stretching, gratis saya ajarkan. Ya, Anda hubungin aja atau nanti tulis di chat nomor WA saya berapa, Anda boleh dapat, boleh gabung. Ya. Nah, tapi ini contoh juga bahwa kalau yang nggak benar, orang tua nggak benar, anaknya nimpa tanggung jawab, gitu kan? Kena musibah. Ya. Ini bahkan Hizkia itu berkata begini, nanti anak-anakmu akan menjadi sida-sida. Tapi Hizkia itu berkata begini, yang penting waktu hidup saya itu nggak terjadi. Jadi diancam oleh Nabi firman Tuhan yang menyampaikan, Nabi yang menyampaikan firman Tuhan bahwa karena kesalahan pamer-pamer ini, maka anak-anaknya nanti akan jadi budak atau jadi sida-sida. Sida-sida itu laki-laki yang dikebiri. Nggak akan punya anak, dikebiri. Tapi Hizkia itu berkata, dalam hati berpikir, selama ada damai dan keamanan dalam hidupku. Ini artinya apa? Orang tua yang tidak peduli dengan generasi selanjutnya. Yang penting waktu saya hidup saya aman. Yang penting saya waktu hidup saya enak, ya kalau perlu ngutang nanti ya anak diwarisin utang aja gitu. Waduh, itu orang tua yang kejam ya. Dan Hizkia seperti itu betul-betul anaknya menanggung. Jadi Hizkia itu sebenarnya waktu dulu bagus. Sampai berdoa minta umur diperpanjang aja diperpanjang 15 tahun. Tapi mengisi hidupnya dengan tidak benar, anaknya, turunannya menanggung musibah, menanggung masalah. Jadi betapa pentingnya orang tua itu hidup benar. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya, ini anaknya Hizkia, karena bapaknya nggak peduli dengan generasi selanjutnya, maka Iya ini bernama Manase itu melakukan pembantaian, ya. Dan pembantaian ini sampai dia disebut Hitlernya dari Timur Tengah ya Manase ini. Dia membantai banyak orang-orang di Yerusalem. Itu dan Amon anaknya Manase melakukan yang sama lagi. Aduh. Ketika orang tua tidak benar, apalagi jahat, orang tua Hizkia tidak benar aja pamer kekayaan, anaknya jahat, cucunya lebih jahat lagi. Nah, yang menarik begini, ya. Itu kan kisah zaman dulu, Pak. Ada kisah yang cukup belum lama gitu ya. Ada dalam buku yang berjudul Warisan Ilahi. Tulisan buku karangannya Stephen J. Lawson. Ini meneliti 7 generasi di Amerika dari keluarga yang bernama Max Jukes yang hidupnya tidak benar, maka anak cucunya selama 7 generasi itu fantastis banget ya. Datanya ada di buku Warisan Abadi ya, saya ambil datanya aja. Dalam 7 turunan itu 400 pesta pora, 300 gelandangan, 190 pelacur, 130-an narapidana, 100-an narko, 10 orang mencuri, 55 korban seksual, 7 orang pembunuh. Jadi mari kita jadi orang tua yang benar, karena itu akan mewarisi generasi selanjutnya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau yang benar, gimana? Ya, ini Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau. Engkau ini Iska, memberkati engkau. Kenapa? Karena Abraham ayahmu. Jadi kalau orang benar, saya benar, Anda benar, anak cucu kita diberkati karena kita. Itu warisan yang menurut saya luar biasa. Kita bahkan bisa membuat sebuah tonggak baru sejarah dalam terah turun-temurun, dalam marga yang nggak diberkati, yang kawin cerai, yang hidup tidak benar, yang banyak mabuk perokok segala macam. Ya, maka kita bisa memulai dengan kita. Nah, Tuhan Yesus tebus total, sempurna. Dengan hidup benar di dalam Tuhan, maka kita mulai tonggak baru. Ya, Tuhan akan berkati saya dan anak saya, cucu saya turun-temurun. Ini juga Tuhan berfirman kepada Yakub. Dan di mana Tuhan berkata, aku akan berkati kamu karena Iskak dan bapakmu dan Abraham, nenek kakekmu. Jadi Yakub diberkati karena Iskak dan karena Abraham. Betapa orang tua benar, anaknya diberkati. IQ nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gelar formal ya perlu banget tapi enggak utama. Yang utama itu berkat dari Tuhan supaya hebat. Waktu Salomo
ada masalah gitu ya, tapi dia nggak akan dihukum karena Daud bapaknya. Bahkan perlindungan pun bisa sampai kepada anak. Jadi Salomo belum dihukum, baru anaknya pada masa generasi selanjutnya, karena Salomo punya salah juga. Nah, ini contoh Salomo punya salah. Dia selingkuh dengan dia melakukan kesalahan dengan bukan selingkuh lagi ya, poligami yang luar biasa banyaknya ya. Tapi itu hukumannya ditunda. Nah, kalau contoh yang baru sama di buku Kejadian yang baru yang belum lama, di buku yang sama dari buku yang judulnya Warisan Abadi, 7 generasi dari keturunan Jonathan Edward, 300 pendeta, 120 profesor, 100-an pengacara, 60-an dokter, 60-an pengarang buku, 30-an hakim, 14 rektor, 3 anggota Kongres, 1 wakil presiden Amerika. Ya. Jadi kalau kita ini hidup benar, maka kita bukan hanya membuat anaknya hebat loh. Anak cucu, bayangin coba. Anak cucu. Ya, karena pasti nanti anak kita akan mendidik nilai-nilai yang benar ini kepada anaknya terus. Jadi kita mulai dengan tonggak baru dalam hidup kita ini udah. Nggak usah menyesal lahir di mana, nggak usah menyesal orang tuanya nggak benar, nggak usah menyesal kakeknya nggak benar, orang tuanya selingkuh, koruptor, orang tuanya curi, maling, orang tuanya hidup kawin cerai, mabuk lagi, KDRT sama istri, udah. Orang tua. Ya, memang tadi orang tua nggak benar, anaknya turun temurun. Tapi kapan berhentinya? Dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang, kita minta ampun, kita berdoa, minta penebusan, maka kita ditebus, kita ciptaan baru, kita bikin generasi baru. Kita seolah kayak jadi Abraham yang membuat garis keturunan baru. Ya, saya percaya anak saya, cucu saya diberkati turun temurun, gitu ya. Bukan percaya lagi, sekarang udah kelihatan, ya. Anak-anak IQ biasa aja tuh cuma 120-an, tapi mereka beasiswa, mereka pinter. Sekarang semuanya bekerja di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah gelombang PHK dan seterusnya, ya. Nanti saya akan ceritakan, saksikan lebih lanjut. Jadi saya punya anak 3 dan 3-tiganya diberkati. Menurut saya ya itu karena kita orang tua hidup benar. Ini tadi ayat-ayat yang kita firman Tuhan, pelajaran yang kita sampaikan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Atau mungkin boleh juga kalau saya cerita sedikit anak ya. Nomor 1, nomor 2, kelas 3 SMP, dua-duanya ke Singapura dengan beasiswa penuh, namanya ASEAN Scholarship. Sekolah gratis, asrama gratis. Sekolah itu kalau harus bayar 300-an juta 1 tahun, itu 8 tahun gratis. Asrama juga gratis, bahkan tiap bulan selama 8 tahun, karena beasiswa diperpanjang setiap 2 tahun, diperpanjang terus, ya, sehingga 8 tahun betul-betul tidak pernah bayar, bahkan tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Itu dengan IQ yang normal-normal saja, nggak istimewa banget. Ya. Nomor 3 nggak dapat beasiswa, tapi lulus bagus, terbaik, ya, dalam kelompok terbaik, dan sampai sekarang 3-tiganya bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang malah sedikit fantastis dari segi karir dan penghasilan, ya. Nah, sekarang sebagai orang tua yang benar, maka apa yang diwariskan? Nah, ini ada penelitian yang menarik. Ya, kalau dikumpulkan jurnal-jurnal, ya, atau bahasan-bahasan dalam berbagai seminar, terutama sekuler tentunya, ya. Itu menariknya begini, bahwa cerdas itu kromosom ibu, perilaku itu kromosom ayah. Ini banyak sekali penelitian yang hasilnya tuh begitu. Ya, bahkan di masyarakat pun begitu ya. Wih, anaknya pinter-pinter nih. Wah, iya dong. Ibunya siapa? Ya kan, gitu ya. Itu memang hasil penelitian begitu, ya. Wah, anaknya buadel-buadel, ya, bapaknya siapa gitu ya. Jarang mandi kayak bapaknya, ngamuan kayak bapaknya, penalitan kayak bapaknya, pecicilan kayak bapaknya. Waduh, wah, enggak ini ngamuk terus kayak bapaknya gitu. Jadi biasanya anak itu kalau pinter-pinter kayak ibunya, kalau jahat kayak bapaknya, ya. Nah, benar apa enggak? Oke, kita lanjutkan dulu aja, ya. Ya itu namanya penelitian, ya pasti ya benar gitu ya. Karena memang itu hasil penelitian. Makanya nih untuk yang guru yang belum menikah, siapa tahu hadir di sini gitu ya, guru-gurunya mungkin malah ada yang belum menikah. Kalau orang tua murid seminar parenting pasti udah nikah semuanya gitu ya. Cerdas itu kan ibu, perilaku itu kan ayah. Nah, makanya paling bagus itu ayahnya baik, ya, ibunya pinter. Wah, itu anaknya udah itu luar biasa tuh ya kan, perilaku ayah, ya kan. Cerdas ibu, jadi ibunya pinter, ya kan.
Wih, bapaknya baik. Wah, anaknya itu luar biasa tuh. Ya. Nah, cerdas tuh ibu gitu ya. Aduh, pernikahan pasangan ibunya ini bodoh gitu ya. Dari waktu sekolah SMA dulu malas belajar, dandan melulu. Cantik sih tapi bodoh gitu ya. Nah, dia karena cantik, dandan, tentu pengen baju bagus, pengen tas bagus, carinya yang kaya gitu loh ya. Tapi kaya ini ternyata jahat gitu ya. Waduh, egois, ngebosi, kasar, menghina orang miskin. Jadi bapaknya jahat, ibunya bodoh. Ingat tadi anak, cerdas tuh ibu, perilaku tuh ayah. Bapaknya jahat, ibunya bodoh. Yang lahir setan. Makanya, aduh ya, cari mantu, nanti laki-laki yang baik, cari mantu ya. Wanita yang pinter untuk memperbaiki cucunya, keturunan ya. Kalau sekarang salah menikah ya sudah gitu ya. Tapi masa begitu sih Pak? Oke, kita lanjutkan dulu aja ya, biar nanti nggak merasa menyesali pernikahan. Sudah terlanjur menikah sama laki-laki kayak Herodes, mukanya Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus gitu ya. Padahal perilaku ayah, cerdas tuh ibu. Penelitian. Oke, tapi kita lanjutkan dulu. Apa kata firman Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata lain. Firman Tuhan itu berkata, ayah atau Adam diciptakan seperti rupa dan gambarnya. Gambar itu adalah teselem, kecerdasan termasuk otak. Rupa itu damah atau perilaku. Nah, waktu Adam jatuh dalam dosa, yang rusak itu sebenarnya perilakunya. Tapi otaknya tidak rusak. Maka Alkitab mengatakan bahwa ada bapak namanya Yabal. Yabal ini menjadi keturunan segala orang yang punya natural intelligence. Ada bapak namanya Yubal, menjadi orang tua ayah segala orang yang punya musical intelligence. Ada Sila, ya, lalu Sila ini juga melahirkan anak lagi yang namanya Tubal Kain, itu menjadi bapak segala orang yang punya kinesthetic intelligence. Mungkin kinesthetic tactile. Ya, kalau nggak punya kecerdasan kinestetik tactile, bagaimana bisa jadi tukang patung, tukang besi? Ya, kalau nggak punya kinestetik, kalau nggak punya musical intelligence, bagaimana main musik gitu ya? Ini saya baca dengan bahasa-bahasa pedagogik atau pendidikan. Ya, jadi kalau menurut Alkitab, cerdas itu ayah. Nah, kenapa penelitian cerdas itu ibu? Oke, saya berikan cerita lagi dulu bahwa cerdas itu ayah, paling enggak dari kesaksian saya ya, yang meneguhkan firman Tuhan. Nanti baru kita bantah penelitiannya atau saya jelaskan kenapa penelitiannya demikian ya. Kita sekarang tadi kan Alkitabnya jelas ya, cerdas itu ayah gitu ya. Itu kata Alkitab ya. Nah, bagaimana dengan anak saya? Kan teman-teman tahu, Pak Ibu tahu saya penulis buku ya, ada 66 buku. Nah, makanya anak saya itu nulis buku bukan kayak ibunya, kayak bapaknya. Ya, anak saya jadi pembicara. Waduh, dia pembicara hebat. Saya kalah sekarang. Anak saya nomor 1 ini dia kalau seminar, webinar atau coach training ke Eropa, ke Amerika, ke New York, ke Boston, ke Amsterdam, ke London, ke Sydney, ke Guangzhou. Satu kali seminar begini bayarannya $15.000, jadi 200 juta. Kadang ke Jakarta juga. Kalau ke Jakarta kadang dia turunkan tarifnya ya, karena Asia ya, kadang dia turunkan tarifnya, tapi serendah-rendahnya tuh 40 menit ya 100 juta. Ya, jangan panggil anaknya, panggil bapaknya aja lebih murah. Maka anak saya belum 30 tahun udah beli apartemen 8 miliar tuh di Singapura ya, di tengah kota lagi. Jadi saya biasa jalan kaki dari apartemen anak saya itu jalan kaki ke Bayfront Bay ya, yang tempat menyeberang ke Sentosa Island itu kan ada mall penyeberangan ya. Itu saya jalan kaki dari rumah anak saya. Kebanyakan sekarang kalau orang beli apartemen itu ya jauh-jauh ya, ke Malaysia sana. Dan itu anak beli sendiri, orang tuanya tidak bantu. Dia hebat sebagai pembicara, dia keliling dunia. Nah, anak saya jadi pembicara itu kan cerdas pembicara dari saya, ya kan? Ya, saya kan jadi pembicara juga, walaupun nggak sehebat anaknya, tapi ya lumayan lah, masuk Metro TV bersama Mary Riana, udah nggak tahu berapa belas episode, belum lagi ya di live channel. Sekarang di Makna TV saya muncul tiap hari, ya. Makna TV itu digital TV dari Metro Group, ya. Itu sekarang tiap hari saya adanya di Makna TV.
Live channel kayaknya masih diputar juga, tapi itu file lama ya. Nah, kenapa saya punya cerdas berbicara? Menarik ya. Itu dari bapak saya yang adalah dalang. Ya, tahu dalang? Onjang kajeng kacap kacar kau katut kata mabundono dongwe gitu ya. Namanya Pak Sanyoto, itu dalang ya. Jadi cerdas dari saya, ayah, garis ayah gitu ya. Saya punya anak nomor 3 paling kecil ya. Mukanya kayak saya, hidung kayak saya ya. Suka gambar. Aduh, lukisannya bagus-bagus, lebih teliti daripada saya. Dia suka gambar kayak siapa? Ibunya atau bapaknya? Ya kayak bapaknya lah gitu kan. Kan saya juga pelukis ya sekarang. Dan saya dari siapa? Dari bapak saya lagi. Jadi cerdas jalur ayah gitu. Terakhir anak nomor 2. Wajahnya nggak kayak saya nih ya, wajahnya kayak istri saya. Karena saya Jawa, Tionghoa campur. Dia nih hobinya kamera, ngedit film, ya wajah si istri, tapi ahli kamera, ahli film syuting dari mana? Ya dari saya lah, gitu kan. Saya kan juga syuting sendiri. Jadi kalau saya muncul di televisi itu nggak bawa kameramen, syuting sendiri, setel audio sendiri, edit sendiri. Jadi kalau kata Alkitab, cerdas itu DNA ayah. Nah, kalau ibu gimana dong? Oke, lengkapnya gini nih. Cerdas itu ayah dan ibu. Ada nggak ayatnya cerdas itu ibu? Ada. Cuma saya nggak munculkan tadi ya. Ingat bagaimana Paulus bilang sama Timotius. Timotius, aku ingat iman yang ada pada ibumu dan nenekmu. Nah, iman itu namanya kecerdasan spiritual. Jadi cerdas ini kan multiple intelligence. Maka ada cerdas spiritual, cerdas sosial, cerdas emosi, ya, baru cerdas matematika, cerdas kinetetik, cerdas natural intelligence, dan seterusnya. Nah, maka sebenarnya cerdas dari ibu ada ayatnya juga. Makanya sebenarnya tadi sengaja tak munculkan ayat-ayat yang bapak-bapak dulu untuk melawan hasil penelitian yang mengatakan cerdas itu dari ibu, gitu loh. Nah, sekarang kenapa penelitiannya itu cerdas dari ibu? Ya, kalau kita berkata cerdas dari ayah, ada ayat juga ibu. Nah, menarik. Jadi saya itu S1 saya, sarjana saya itu teknologi pangan. Tapi saya karena punya sekolah Happy Holy sering seminar parenting, apalagi ketika pemerintah yang panggil, Pemda, kok insinyur gelarnya nggak linear? Manado, Papua nggak masalah, mereka tahu saya hamba Tuhan, ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi beberapa provinsi yang lain batal. Pak, maaf ya Pak ya, ini karena ini seminar resmi, nanti Bapak harus tanda tangan di sertifikat. Jadi karena gelarnya nggak linear, kita batalkan. Ada juga yang tidak batal, Bapak sesi motivasi, tapi nggak jadi 3 sesi Pak, 1 sesi. Nanti yang 2 kami akan panggil yang memang pedagogik ilmunya. Wah, itu maksa saya kuliah lagi gitu, sama istri berdua sampai magister pendidikan. Ya, sering seminar keluarga, kuliah teologi ya sampai doktoral gitu ya. Bukan dokter ya, dokter, bukan dokter D kecil R kecil. Nah, waktu saya ngambil magister pendidikan, maka tulisan saya ya skripsi saya ya, skripsi, tesis, disertasi. Tesis saya adalah kecerdasan anak. Nah, mulailah jelajahi aneka jurnal. Tiba-tiba kok kayak dipimpin Tuhan hikmat gini, coba dipilah-pilah gitu ya. Negara-negara yang patriarkal seperti Jerman, Yahudi, itu jurnalnya menarik, cerdas itu ayah. Sementara banyak Asia, apalagi Minang, yang pengasuhan itu mayoritas ibu. Ya, Indonesia ini kan pengasuhan ibu. Bapak cari duit, bapak ngasuh. Maka cerdas itu ibu. Jadi yang benar yang mana? Yang benar itu cerdas itu ayah ibu. Siapa yang mengasuh itu mengaktifkan DNA dalam tubuh anak lewat pengasuhan, lewat relasi. Makanya kalau bapak dekat sama anaknya, DNA kecerdasan, minat, bakat, talenta yang ada di anak yang berasal dari gennya bapak, karena anak itu kan bukan ibu, bukan ayah. Anak itu sperma ketemu telur. 23 pasang kromosom. 1 kromosom, rantai DNA. 1 DNA, ribuan, bahkan yang bilang miliar data. Tapi kalau bapaknya nggak mengasuh, hanya ibunya, bapaknya nggak ada waktu berinteraksi sama anak, hanya cerdas dari ibu yang muncul. Padahal anak itu bisa lebih hebat dari bapaknya, karena ada tambahan dari ibunya. Anak bisa lebih hebat dari ibunya, karena ada tambahan dari bapaknya. Tapi DNA orang tua akan hidup kalau hubungannya baik. Ya, kalau hubungannya nggak baik, mampu tapi nggak suka. Mampu gambar tapi nggak suka.
mampu matematika tapi nggak suka. Padahal itu sebenarnya pelampiasan dari nggak suka bapaknya, misalnya ya. Jadi betapa pentingnya pengasuhan bersama. Jadi orang tua yang hebat itu sebenarnya nggak perlu pinter-pinter banget, tapi yang penting suami istri berdua mengasuh bersama-sama, supaya dengan demikian potensinya berkembang. Ya, entah dari ayah, entah dari ibu. Minimal kalau misalnya bapaknya nggak pinter-pinter banget, tapi perilakunya benar, maka orang tua benar, anaknya hebat. Yang diwariskan apa? Warisan perilaku, DNA perilaku. Ya, berkat, ya, dengan kata lain DNA berkat gitu ya kalau bahasa gaulnya walaupun nggak ilmiah. Nah sekarang contoh yang benar, orang tua benar, ya kan tadi yang nggak benar. Asarya melakukan yang benar, kenapa? Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya, tepat lagi, jadi mewarisi dari orang tuanya. Yotam benar di mata Tuhan, tepat seperti usia ayahnya. Jadi ini juga menegaskan lagi bahwa perilaku itu kromosom ayah, tapi sebenarnya sekali lagi karena pengasuhan, ya, karena pengasuhan. Amasya melakukan yang benar di mata Tuhan, ya, tapi bukan seperti bapaknya Daud leluhurnya. Akhirnya dia berbuat tepat seperti Yoas ayahnya, ya. Tidak seperti Daud itu maksudnya tidak sesungguh-sungguh Daud, tapi dia berbuat tepat seperti ayahnya. Ini Alkitab ini menggunakan kata-kata yang luar biasa ya. Anak perilakunya tepat seperti ayahnya. Anak melakukan tepat seperti ayahnya. Enggak kayak kakeknya, tapi tepat seperti ayahnya. Nah, ini ada kisah Abraham dan kisah kupu-kupu. Apa ini? Ya kisah DNA sebenarnya. Kupu-kupu bertelur, ya kan? Telur menetas menjadi anak kupu-kupu. Salah. Kupu-kupu bertelur menetas menjadi ulat. Ya, ulatnya kecil, gede. Bapaknya udah mati tuh. Ibunya udah mati itu. Ya. Lalu akhirnya nanti dia jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi bapak kupu-kupu, ibu kupu-kupu nggak pernah ketemu anaknya. Terus gimana nih anak kupu-kupu tahu makanan enak atau tidak? Di mana ada enak, di mana ada makanan, daerah mana, gunung mana, lembah mana. Kecerdasan, kemampuan diwariskan lewat DNA. Ya, makanya begitu kupu-kupu nanti hidup, jadi DNA itu luar biasa, pelajaran DNA itu luar biasa. Nanti anak kupu-kupu ini, ya, dia akan terbang rute-rute orang tuanya. Menarik ya penelitian mengenai kupu-kupu. Nah, tapi sama juga manusia, ya, makanya bapak punya perilaku, punya rute terbang itu, nggak usah cerita sama anak. Ya, anak nggak tahu, tapi anak itu bisa malam-malam keluyuran cari rute sama rute bapaknya. Sampai akhirnya keduanya bertemu di tempat pelacuran wanita yang sama karena seleranya sama. Berantem, ternyata anak dan bapak selingkuhnya dengan kupu-kupu malam yang sama. Di Alkitab ada nggak ceritanya? Ada, ya kan? Bukan selingkuh tapi perilaku. Jadi Abraham itu pergi ke Mesir, itu Ishak belum lahir. Abraham pergi juga ke Filistin, Ishak belum lahir. Jadi 2 kali kejadian kalau Abraham. Ditanya, Sarah itu siapa? Dia bilang saudaranya. Singkat cerita, kejadian pasal 26, itu setelah Ishak lahir pasal 22, Ishak itu juga pergi ke Filistin. Ditanya, itu Ribkah siapa? Dia tidak mengakui istri sebagai istri. Dia berperilaku tidak baik dalam hal memperlakukan istri. Padahal saya yakin bapaknya pasti nggak cerita ya. Kok anaknya bisa ikut gitu ya? Itu namanya DNA. Jadi bapak hati-hati ya. Malam-malam jangan terbang kemana gitu, nanti anaknya ngikutin. Saya khawatir aja gitu ketemu di lokasi yang sama gitu. Ya, jadi itu namanya ilmu DNA gitu ya. Rutenya sama. Perilakunya sama. Yang bahaya itu kalau rutenya sama itu kan. Loh kamu, loh, ya itu ya, ya sudah, jangan bilang-bilang ya, jangan sampai mama tahu. Jangan sampai mama tahu. Aduh, asal jangan anaknya perempuan juga rutenya sama ibunya aja ketemu di sana. Jangan sampai papa tahu. Dah itu keluarga hancur itu. Oke, mewariskan perilaku. Jadi anak saya juga perilakunya lebih mirip ke saya gitu ya, suka sosmed, suka pakai batik. Istri saya nggak suka sosmed, dia jarang tampil, jarang upload gitu ya. Kalau anak saya suka
Memang dia kayak memang betul-betul saya nggak ragu-ragu, dia bukan anak tetangga, dia anak saya. Perilakunya soal nulis buku, pakai batik, marketing dan sebagainya. Nomor 3, terutama makan sehatnya. Saya lebih concern makan sehat daripada istri. Kebanyakan kan ibu-ibu itu ngawasi suaminya ya. Suaminya pesen sop buntut itu, awas lo, kolesterol tinggi gitu ya. Kalau istri saya nggak perlu ngawasin saya. Saya yang awasin dia. Saya diet Taurat. Sebisa mungkin yang haram-haram saya tidak makan, sebisa mungkin. Maka saya punya tubuh slim, perut saya ukurannya 31 dan visceral fat saya dulu pernah mencapai 7,5, tapi gara-gara ke Amerika 1 bulan all you can eat, sekarang di 11 ya. Paling 2 bulan lagi, sebulan lagi juga udah bisa di bawah 10. Makanya saya punya umur biologis ya, umur metabolik itu 35 tahun. Jadi saya ulang tahun 50, saya masuk usia 60. Tapi usia ginjal, usia metabolik itu berdasarkan kepadatan tulang, komposisi tubuh seperti umur berapa dalam hal jumlah otot, lemak, massa tulang, komposisi air ya. Itu saya dianalisa umurnya 35 tahun. Jadi yang mau awet muda, mau belajar regenerasi sel, mau menurunkan visceral fat ya, selain yang tadi saya sebut minum kista, kanker, saraf kejepit, oke, boleh. Saya ajari gratis lewat online via Zoom. Ya, prakteknya lewat Zoom, itu praktek bersama, senam pagi bersama. Saya pimpin senam pagi. Ya, tapi yang modul-modulnya nanti lewat rekaman-rekaman yang sudah ada. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saya yang sangat concern pada kesehatan ini ya nurun sama anak, gitu ya. Anaknya juga concern kesehatan. Itu namanya mewariskan perilaku. Apalagi kalau kita bisa mewariskan bukan cuma perilaku ya, tapi pelayanan. Jadi saya bawa anak-anak, gimana bisa mewariskan? Ya anak-anak dibawa ke pelayanan. Di mana melayani itu ya tidak harus naik pesawat, naik mobil mewah, tapi berangkat ke gereja pelayanan itu ya nyebrang sungai begitu. Ini kami waktu pelayanan di Mentawai gitu ya. Sungainya dekat Teluk lagi karena malah justru di situ yang dangkalnya ya. Jadi kita mau pelayanan itu udah ya beginilah. Nggak ada persembahan kasih, malah nyumbang. Tapi anak-anak saya jadi semuanya punya belas kasihan. Itu sebenarnya lebih berharga daripada warisan keuangan ya atau warisan harta. Syukur mewariskan harta juga, nggak mewariskan utang. Tapi lebih lagi kalau kita bisa mewariskan nilai-nilai kehidupan. Ya, maka nanti anak ya, orang tua benar, anaknya hebat. Orang tuanya mulia, anaknya benar. Cucunya hebat kan gitu. Bahkan orang tuanya mulia, anaknya mulia juga. Ya, anak saya nabung ya, tapi anak milenial sekarang lebih pintar ya, ngatur duit ya. Kalau saya bukan milenial sih, mungkin juga karena kecenderungan perilaku. Orang sanggup kayak saya nggak pandai pegang uang. Jadi dulu nggak pakai komposisi, pokoknya belas kasihan nyumbang. Kalau orang sekarang tak lihat, oh sekian persen untuk tabung, sekian persen berbuat baik, sekian persen gereja. Nah, anak saya selalu mengalokasikan untuk ngumpulin uang. Sekarang bantu bapaknya, bantu saya untuk bangun sekolah di pedalaman. Saya punya sekolah Happy Likit 66 franchise-nya. Itu franchise fee kita kumpulkan, itu kita 100% setelah dipotong, kan franchise fee itu untuk guru-guru kumpul, lalu training, untuk membiayai training. Nah, itu kira-kira 50% dari franchise fee. Lalu selebihnya kita hibahkan ke yayasan. Ya, jadi saya nggak ngambil dari franchise fee, dikembalikan ke guru cabang untuk bentuk training, lalu selebihnya setor ke yayasan untuk bangun sekolah di pedalaman. Nah, tadi yang nyebrang sungai itu yang ngunjungin sekolah-sekolah di pedalaman yang udah lebih 30 kita bangun, dan 30 sekolah itu tiap bulan disubsidi biaya operasionalnya. Puluhan juta tiap bulan. Bangun sekolah ratusan juta tiap tahun. Bangun satu sekolah memang sederhana, PAUD ya, itu kan bisa 200 juta. Tapi kalau setahun bangun 3, nah dulu saya belum bangkrut, Iva, itu nggak masalah. Begitu bangkrut, itu jadi besar banget. Tapi puji Tuhan, anak-anak diberkati dan anak-anak membiayai pelayanan. Nah itu bagi saya sebuah warisan yang saya bangkrut, tapi Tuhan nggak pernah bangkrut. Dan dalam kebangkrutan itu ya paling nggak sampai punya utang. Ya punya utang sempat, tapi aset dijual lalu lunas dan rumah segala macam masih utuh gitu ya. Yang dijual aset perusahaan, bukan aset pribadi. Nah itu juga sebuah nilai-nilai sebenarnya ya yang bisa diwariskan. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan hari ini, dan kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan bertanya.
seputar tema, tapi tidak harus menanyakan materi yang disampaikan. Ya, jadi boleh bertanya hal-hal yang lain. Oke, saya kembalikan ke moderator. Tuhan berkati. Ya, silakan di-unmute dulu. Tadi sempat saya buat mute. Oke. Kalau co-host bisa unmute ya. Atau mungkin saya buat juga lagi kembali semuanya bisa unmute, termasuk peserta. Oke, dah cek. Jadi sekarang semuanya bisa unmute, baik host ataupun bukan ya. Peserta juga bisa. Ya. Iya, oke, baik-baik, sudah bisa sekarang. Terima kasih Pak Jarod untuk penyampaian materinya. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah banyak mendengarkan penjelasan bagaimana apa yang harus dapat diwariskan ketika untuk anak-anak menjadi hebat. Nah, saya buka ruang pertanyaan. Jadi jika Bapak Ibu mau bertanya, boleh langsung atau boleh chat ke kami. Nanti kami yang akan menanyakan ke Pak Jarod-nya. Nggak apa-apa, kita dibikin santai aja ya Pak Jarod ya. Ya, kira-kira dari Mom atau ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan kalau mau tanya. Mungkin mulai moderator dulu juga boleh sebelum dari peserta. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa dari guru atau malah tadi moderator. Kalau dari kami Pak, jadi gini kan, kalau dari tadi Bapak menjelaskan bahwa untuk menjadi mendidik anak-anak itu memang diperlukan kedua belah pihak ya Pak ya, kerjasama antara orang tua, baik dari pihak ibu dan pihak ayah. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satunya tidak ada, entah tidak adanya karena berpisah ataupun karena memang salah satunya sudah meninggal. Nah, ini kira-kira gimana nih ya Pak, kira-kira peran si ibunya saja kah atau si ayahnya aja untuk di karakter anak? Kan tadi dibilang DNA itu kan berpengaruh memang ayah dan ibu, begitu Pak. Maksudnya itu kira-kira gimana ya? Oke, ya. Jadi pengasuhan idealnya itu adalah ayah dan ibu, ya, termasuk kalau misalnya mengambil ilmunya dari Gerald Edelman. Jadi bisa di googling Gerald Edelman. Dia sudah lama, tapi tahun 71 dia memenangkan Nobel mengenai otak yang maksimal. Makanya saya ada buku yang judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda. Ya, itu membahas selain multiple intelligence juga membahas keseimbangan otak. Nah, Gerald Edelman ini mengajarkan begini, anak itu akan hebat, ya, selain orang tuanya benar ya. Kalau Gerald Edelman, anak itu akan hebat, bukan hanya IQ, tapi keseimbangan otak. Nah, keseimbangan otak ini ditopang lagi ilmu-ilmunya dari Ned Herman, yaitu yang banyak berbicara mengenai keseimbangan otak. Keseimbangan otak bisa diajarkan lewat apa? Misalnya kalau playgroup meniti papan, SD naik sepeda, semua olahraga keseimbangan itu menyeimbangkan otak. Makanya juga sekarang kalau ada yang vertigo, migrain, itu saya ajari olahraga-olahraga keseimbangan, ya, posisi-posisi tertentu yang mengatur keseimbangan. Nah, itu juga menyeimbangkan otak. Tapi kembali kepada Gerald Edelman, itu dia mengajarkan keseimbangan otak itu jika pengasuhan bersama, sehingga ada keseimbangan figur. Jadi otaknya imbang, kalau hatinya imbang, figurnya imbang, psikologinya imbang. Bahkan ayah punya peran sangat penting dalam menyelesaikan kedewasaan psikologis anak yang pada awal pertumbuhannya dilakukan oleh pengasuhan ibu. Tapi kalau ayah ikut punya interaksi, itu anak akan otaknya luar biasa. Nah, ini pertanyaannya jadi makin, lah gimana Pak? Gitu kan? Single parent. Gimana Pak? Suami ada, tapi racun Pak, toxic father. Jadi bukan single parent masih mending ya. Bagus, lebih bagus kalau single parent itu suaminya meninggal dan dulu baik sama anak. Aduh, itu gampang banget ya. Mungkin saya bahas yang single parent dulu. Contohnya, ya, contohnya siapa? Anda tahu namanya black box, itu kotak hitam yang di pesawat, tapi jangan dicari warnanya hitam, tidak kena ketemu. Itu black box, tapi warnanya orange. Sehingga kalau pesawatnya jatuh, dicarinya gampang, karena warnanya orange. Kalau hitam, nyelip di batu nggak kelihatan. Ya, sejarahnya panjang, kenapa namanya black box. Nah, yang menemukan itu namanya David Warren.
itu anak tunggal, bukan anak tunggal, anak yatim. Jadi bapaknya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Jadi bapaknya seorang penginjil, pergi pelayanan, si David masih kecil, 5-6 tahun, bapaknya jatuh dari pesawat, mati. Tapi bapaknya baik banget, sehingga ibunya menggunakan kuasa orang mati. Nah ini kuasa orang mati aja hebat, apalagi orang yang mati dan bangkit kembali. Nah, maksudnya apa? Jadi ibunya ini menggunakan figur ayah. Jadi sebenarnya pengasuhan itu bisa lewat figur, kalau tidak lewat pengasuhan. Pengasuhan itu ngajak main, ya kan, ngajak ngobrol. Figur itu, nak, bapakmu waktu masih ada, dia sayang kamu ingat kamu dikasih apa, gitu ya? Kasih mainan radio, gitu. Singkat cerita, lewat penggunaan figur ayah yang sudah tidak ada, maka anaknya pengen sekali menemukan, seandainya semua percakapan, pembicaraan di pesawat itu bisa direkam, bapakku tidak akan hidup lagi, tapi akan mengurangi kasus-kasus berikutnya. Yang sudah terjadi, tidak akan bisa balik lagi. Maka singkat cerita, dia belajar mengenai elektrik, belajar mengenai radio, dan dia menemukan yang namanya black box. David Warren berjasa bagi umat manusia dengan pengasuhan ibu saja. Karena ibunya menggunakan figur ayah. Nah, sekarang gimana, Pak? Kalau ayahnya jahat, Pak. Mukuli ibunya terus. Kawin sama perempuan lain, jinas sana, jinas ini. Bahkan akhirnya dia minggat, begitu. Nah, ibu kalau suaminya mati pasti boleh kawin lagi. Suaminya perginya sudah kawin lagi, sudah bejat, maka yang ditinggal pun boleh menikah lagi. Kalau yang pergi, tapi kalau yang ditinggal mau selibat lebih bagus. Ada kesempatan dia bertobat diterima lagi. Tapi kalau yang dipergi ini sudah menikah lagi, itu sebenarnya sudah mulai kau. Karena dia menikah, pergi menikah lagi, diberkati agama lain, diberkati gereja lain, dengan diberkati dia hubungan seks tanpa merasa dosa, berdosa tanpa merasa dosa, berarti udah bejat, maka ini boleh. Nah sekarang boleh apa tidaknya nggak kita bahas, kita nggak bahas soal perceraian, ya. Tapi ibu yang pasangannya nggak ada dan perginya itu kacau, gitu ya, maka gunakan figur yang lain. Ada contohnya, ada. Namanya figur itu namanya ayah rohani. Seperti Samuel dididik sama Imam Eli. Seperti Raja Yosafat, Raja Yoas yang benar tadi, ya, Raja Yoas itu kan hidup benar 40 tahun, ya. Dia dididik sama Imam Yoyada. Seperti Timotius yang dalam tafsiran bapaknya meninggal, dia dididik sama ibunya, betul, tapi Paulus berkata, Timotius, aku itu bapakmu. Jadi ibu-ibu yang sendirian atau bapak sendirian, ya bapak atau ibu carikan figur pengganti. Figur pengganti ini boleh figur jauh. Figur jauh itu misalnya gini, anaknya tegas banget nih, kamu bisa kayak Paulus. Anaknya lembut banget, kamu bisa kayak Musa. Ini figurnya jauh banget. Ya, figur jauh tapi zaman sekarang, anaknya pecicilan, banyak ngomong, ketawa melulu. Nah, kamu bisa kayak Pak Jarod gitu ya. Jadi figur yang match. Anaknya pendiam, jangan dibilang kayak Pak Jarod, jangan, kamu bisa kayak Pak SBY. Orangnya nggak banyak ngomong, tapi doktor, cum laude, jadi presiden. Orangnya banyak ngomong, kamu bisa kayak Gus Dur. Orangnya galak, kamu bisa kayak Ahok, kayak Bu Risma. Jadi malah harus yang match. Figur itu malah harus yang match. Jangan anak yang galak, kamu harus belajar lemah lembut. Dia akan merasa salah diciptakan. Ya, kalau dia orangnya tegas, carikan orang tegas yang sukses. Orang yang lemah lembut nggak banyak ngomong, carikan pendiam yang sukses. Itu namanya figur yang match. Jadi figur ini bisa dari orang lain. Figur yang gampang juga adalah figur dari keluarga. Karena anak itu biasanya nggak jauh dari kakeknya, dari pamannya, dari tantenya. Jadi yang sendirian, maka kamu tuh nggak kayak papa loh, tapi kamu kayak paman. Paman juga orangnya diem, tapi dia kumlot tuh. Sekarang jadi dokter juga nggak banyak ngomong, tapi resepnya nggak pernah salah, misalnya gitu ya. Jadi kita kasih figur sehingga aku bisa kayak dia. Nah yang penting itu gini loh, aku bisa kayak dia. Jangan memberikan figur yang terbalik ya. Kamu tuh diem, kamu tuh belajar bicara kayak Pak Jarod tuh, ngomong kemana-mana dibayar orang. Nanti dia malah merasa salah diciptakan gitu loh ya. Jadi kalau memberikan figur itu figur yang match. Kalau mau ya malah pakai ke psikolog konselor ya. Psikolog itu kan ini anak kan di assessment. Oh, anak ini sanguin pragmatik. Di dunia ini kayak anak bapak ibu yang pernah ada adalah, nah itu kan namanya figur yang match. Ya, figur yang memang anak itu akan berusaha, orang ini gue banget deh, aku bisa kayak dia. Gitu, Pak. Itu single parent sukses. Karena kekosongan figurnya diisi. Jadi jangan khawatir dengan single parent ya. Single parent pasangan meninggal paling gampang. Carikan figur hebat
Tapi yang repot, lebih parah sebenarnya, lebih susah itu adalah hidup tapi toksik, ya. Mother toxic, father toxic. Waduh, itu perjuangannya lebih panjang. Tapi saya kembalikan dulu ke moderator, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ya benar-benar Pak, benar banget bahwa ya itu kalau mungkin yang ditinggal meninggal masih lebih baik ya. Yang agak sulit itu memang yang itu tadi, kalau yang father toxic atau mother toxic. Benar, tapi berarti boleh ya Pak kita pakai misalnya figur dari keluarga lain. Maksudnya entah dari kakeknya atau neneknya atau omnya siapa gitu, boleh ya berarti ya Pak ya. Betul, tidak, maksudnya tidak salah untuk melengkapi, misalnya katakanlah kalau misalnya dia single mom ya, untuk melengkapi si sosok ayahnya ini gitu. Supaya maksudnya biar dia besarnya tidak, katakanlah nggak terlalu yang seperti perempuan. Kalau perempuan kan mungkin terlalu lemah lembut, tapi kan Figur namanya jauh juga aja boleh, figur jauh, figur rohani, ayah ya. rohani boleh. Oke, boleh langsung pertanyaan berikutnya aja. Boleh ya, langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada bagaimana cara mendidik anak dengan melihat sisi karakter yang ada. Jadi ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang kedua, kalau pengasuhan Satu-satu dulu aja. Satu-satu dulu, baik. Yang kedua itu Pak, bagaimana mendidik anak dengan sisi karakter yang ada. Ya, justru mendidik anak itu harus dengan sisi karakter yang ada. Maka kalau saya menyarankan assessment ya, sekolah bisa memfasilitasi untuk diadakan assessment. Bahkan kalau mau ya, tes gratis bisa, tentunya anaknya di atas 10 tahun yang sudah bisa mengerti arti pertanyaan. Ya, mau tes DISC, foto karakter, temperamen dasar yang bagus untuk anak 10 sampai 13 14 tahun. Ya, cari di Google pasti ada. Tapi kalau mau dicarikan ya WA saya, ntar panitia tak kasih. Ini loh tes gratisnya gitu ya. Anaknya 17 tahun ke atas, mulai yang mau SMA, mau milih jurusan, mungkin saya sarankan untuk tes personality atau MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. Itu untuk ngetes kepribadian yang akan lebih bagus untuk dasar milih jurusan atau milih pekerjaan. Termasuk anaknya udah kuliah, MBTI. Anaknya remaja, 10, 11, 12, 13, 14 tahun, saran saya foto karakter, DISC, atau temperamen dasar. Ya, ini untuk memahami perilaku, sehingga orang tua memahami diri anaknya, dan anak juga memahami dirinya, kenapa dia punya kecenderungan perilaku demikian. Ya, ini kalau bicara dengan karakter. Nah, ini temperamen dasar atau foto karakter namanya ya. Itu gratis ada. Ya, yang tidak bisa gratis itu tes sidik jari. Karena harus diambil datanya kan. Nah, tes sidik jari itu untuk gaya belajar, untuk cara orang mengambil keputusan, untuk minat dan bakat. Nah, ini nggak bisa gratis ya. Bisa sidik jari atau ke konsultan. Nah, kalau karakter gampang ini ya. Tes gratis saja. Tapi kalau anaknya di bawah 10 tahun, karakternya pun belum terbentuk, maka tidak bisa dengan tes gratis. Bisa paling harus ke psikolog supaya diadakan pengamatan. Itu pun nanti mungkin ketika dia mencapai umur 12, ternyata hasilnya berbeda dengan waktu dia anak SD. Gitu ya, masih kelas 1 SD, masih TK, tapi pengamatan biasanya psikolog bisa. Nah, bagaimana cara mendidik anak melihat sisi karakter? Menurut saya justru didik anak itu harus melihat karakter. Ya, nanti kalau mau dilanjutkan, saya kasih pengumuman aja ya. Tinggal masuk YouTube, mendidik anak sesuai keunikan anak. Itu ada 2-3 sesi, saya sudah upload. Jadi gini, memotivasi anak sanguin, berbeda sama kolerik. Menghukum anak pragmatik, beda sama melankolik. Setiap karakter anak butuh gaya bicara yang berbeda. Butuh gaya belajar, cara mendampingi yang berbeda lagi. Jadi Pak, gimana gaya parenting Pak? Apa autokrasi, atau demokrasi, atau otoriter? Setiap anak butuh gaya yang berbeda-beda. Juga setiap usia lagi. Ya, di bawah 6 tahun orang tua gembala, boleh sedikit otoriter. Kasih teladan, karena di bawah 6 tahun anak belajar karakter, anak belajar nilai-nilai dari keteladanan. Tapi butuh anak 6 sampai 12 tahun, 10 tahun. Ini anak logikanya mulai bagus. Kenapa? Karena. Artinya orang tua harus menjelaskan, nggak boleh. Pokoknya nurut. Itu untuk anak di bawah 5-6 tahun. Ketika anak 6 tahun sampai SD, anak orang tua jadi gembala dan guru. Tapi anaknya masuk SMP, orang tua gembala, guru, dan sahabat. Bahkan harus sahabat, guru, dan gembala. Sahabatnya lebih menonjol. Nah, untuk bisa nanti sebagai sahabat itu cara didiknya gimana? Perannya sahabat, perannya gembala. Tapi motivasinya gimana? Perhatikan karakter anak. Punya 4 anak, punya gaya 4 parenting. Cara mendidiknya beda, motivasinya beda, menghukumnya beda. Kalau saya mengajarkan customize,
Jadi didik anak itu detail berdasarkan keunikan. Ya, kalau sekarang ini kan kita masih bahasnya kalau benar nih orang tua nih, anaknya mewarisi. Orangnya benar nih, anaknya hebat. Tapi cara yang benar didiknya udah masuk teknis, nah boleh juga mau ya, itu berbeda tiap anak. Jadi harus dites dulu anaknya. Ya, kalau mau tes nih, tak kasih linknya gratis, cari sendiri juga pasti ketemu. Aduh Pak, nyarinya susah Pak, mau cari yang dari Pak Jarot aja. Mau ikut belajar sama saya lanjutan juga boleh gratis. Kalau kesehatan tadi namanya WA grupnya Pola Hidup Sehat. Kalau yang soal parenting namanya WA grupnya Keluarga Bahagia. Tapi nggak hanya parenting ya. Itu sering tuh saya post berkala. Ini loh cara ngetesnya. Kalau foto karakter ini, temperamen dasar ini, personality ini, itu linknya sekaligus dengan bahasanya. Webinar-webinar yang memang kita posting secara berkala ya dengan linknya. Ya, nanti kalau mau nanti pokoknya tak tulis aja di WA group nomor WA saya. Nanti Anda bilang, Pak, aku mau tuh yang tes gratis. Gitu. Aku mau ikut WA group belajar keluarga. Gitu. Pak, saya saraf pinggang kejepit, mau sembuh Pak, mau yang sehat gitu. Tak kasih ya. Oke, silakan dibacakan pertanyaan berikutnya lagi. Sambil saya tak tulis WA nomor WA saya ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau pengasuhan orang tua sudah benar, tetapi lingkungan luarnya kurang baik, bahkan bisa menjadi toksik. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan apakah akan mempengaruhi karakter anak? Iya, betul ya. Pengasuhannya benar, orang tuanya benar, tapi lingkungan. Nah, oke, kasih ilustrasi dulu ya, yang sederhana, yang gampang ya. Bukan ilustrasi, pepatah. Apa pepatah zaman dulu? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali tanahnya miring dan di pinggir sungai. Itu kalau buahnya jatuh, gluduk, piur. Di bawah air sungai sampai ke pelabuhan sana, sampai ke laut, nanti buahnya tumbuhnya di sana gitu ya. Apa artinya? Buah nggak jauh dari pohonnya, itu namanya DNA. Ya kan? Tanah miring itu namanya lingkungan. Jadi anak itu bisa DNA dan pengasuhan. Pengasuhan bagusnya suami istri sehingga dua-dua DNA dimunculkan. Wah, gimana coba? Apa nggak adanya makin hebat? Bapaknya pinter, ibunya pinter, bapaknya baik, ibunya baik. Wah, anaknya super itu gitu kan. Dua-duanya ngasuh lagi. Bahagia pernikahannya, didiknya bareng-bareng sehati. Waduh, itu ideal banget gitu ya. Tapi itu di sorga kali ya. Di Tangerang nggak ada yang begitu Pak Jarot ya. Mendekati begitu ada, paling nggak keluarga kami mendekati. Nah, jadi pengasuhan itu lingkungan ya, tapi ada lingkungan yang bukan keluarga. Ini Pak, orang tuanya udah bener Pak, lingkungan. Nah, mestinya ya kalau didiknya betul-betul kuat ya, anak itu mungkin dipengaruhi sangat sedikit oleh lingkungan. Orang tuanya betul-betul dekat sama anak. Nanti anaknya diajari nggak bener, Mama, masa temanku ngajar begini, terus kamu gimana? Ya enggak lah gitu ya. Makanya orang tua ngajarnya tuh harus benar-benar masuk sampai ke namanya bukan peraturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nonton film porno, ya teman yang ngajak ya ngajak dia, gitu kan. Tapi kalau dia sampai pada kesadaran, nah nanti ini sambil ngomong ingat ya, pengumuman lagi. Pak, kalau mau lebih dalam belajar begini, masuk YouTube lagi, ketiknya mendidik anak gambar diri. Itu juga ada 2 sesi. Ya. Sampai anak itu punya gambar diri, aku ini anak Tuhan. Udah. Kalau dia udah yakin dengan dirinya aku anak Tuhan. Ini tapi jelasnya kalau detailnya 2 sesi ya. Dalam webinar 2 sesi, mendidik anak gambar diri. Sampai anak, aku nih anak Tuhan. Udah. Walaupun dia berteman-teman, dia kerja, di tempat kerja teman yang ngerokok. Mah, teman ya kamu pindah kerjaan. Ya susah, memang ini bidang saya. Ya paling saya menjauh. Atau kalau saya bilang, kalau ngerokok nanti ya, saya nggak suka. Jadi dia nggak terpengaruh. Atau waktu anak diajak temannya, ini bagus banget nih. Jijik. Karena dia anak Tuhan, lihat pornografi itu jijik. Bukan anak Tuhan, wih menarik. Gitu. Makanya sebenarnya pendidikan harus betul-betul kuat. Sampai apa? Sampai anak lahir baru. Sampai anak terbentuk gambar dirinya. Sampai anak punya hubungan dengan Tuhan. Apalagi kalau anaknya nanti mau SMA, mau keluar kota, kuliah, mau keluar negeri. Waduh. Saya ketemu anak yang dapat beasiswa juga di Singapura. Lalu S2-nya Amerika. Waktu webinar, bukan webinar, seminar onsite. Pak, anak saya setelah di Amerika ngambil S2, sekarang dia ateis, Pak. Yang lebih parah lagi, Pak, anak saya ngambil S2 di Perancis, Pak. Nggak mau pulang. Setelah didesep, ternyata dia sudah punya pacar. Nama samaran ya.
anak saya Joko, tapi pacarnya Charles. Lingkungan sangat kuat mempengaruhi anak, maka orang tua harus punya pengaruh yang jauh lebih kuat. Orang tua harus jadi sahabat di mana anak berani bercerita kalau nilainya jelek, kalau dia dipacari, dia jatuh cinta, dia gagal. Ini kalau anak nggak pernah cerita, itu indikator bahwa orang tua hubungannya rusak sama anak. Dia nggak berontak, diam-diam nyuri, diam-diam maling, diam-diam lihat pornografi, diam-diam dia ngerokok, diam-diam nggak bayar SPP, diam-diam punya utang banyak dan sebagainya. Jadi pengasuhan yang benar adalah ketika orang tua berhasil membangun relasi dengan anaknya, sehingga anaknya berani bercerita apa saja. Karena kalau dia bercerita nilainya jelek, orang tua nggak berkata, makanya jangan main gadget terus, gitu. Enggak. Kenapa nilaimu jelek? Apa pelajarannya susah? Ya sebenarnya nggak susah sih. Terus kenapa jelek? Ya mengaku hari ini kurang rajin belajar. Dia sendiri yang ngaku, bukan nggak usah dimarahi. Kenapa nilainya jelek? Susah sih, mah. Temanmu ya jelek semuanya. Nah terus ya nggak tahu dah. Atau gini, mama panggil guru les ya, anak bercerita nilainya jelek, dikasih solusi. Anak tuh punya cerita 5. Dia cerita 1 dulu. Lihat responnya. Bahkan dia nggak cerita 1, dia cerita temannya dulu. Temanku punya nilai jelek. Makanya kamu jangan kayak dia. Duh, padahal aku lebih jelek. Ini yang namanya parenting yang benar itu sampai orang tua punya relasi dengan benar. Nah, dalam relasi yang kuat ini, kita nggak usah homeschooling, anak mau diajak ngungsi aja, retret di sorga, di menara doa sana, enggak. Masuk sekolah umum kalau perlu, sekolah negeri juga nggak masalah. Kita ini hidup bukan di menara doa, kita hidup di marketplace. Maka anak di dunia, anak bergaul, anak di lingkungan, dia akan mewarnai lingkungannya. Kenapa? Dia sudah kita warnai dengan baik. Mesti sampai sekuat itu. Nah sekarang, tapi gimana Pak dengan anak-anak yang mudah berubah dengan lingkungan? Kalau kasus di Alkitab itu Yefta. Yefta itu pahlawan. Kok jadi perampok penyampun? Ya karena lingkungannya. Tapi tunggu dulu. Kapan Yefta itu berubah seperti lingkungan? Waktu Yefta ditolak di rumah. Jadi manusia itu makhluk sosial yang butuh penerimaan. Ketika orang kurang penerimaan di rumah, dia akan mencari penerimaan di luar rumah. Dan namanya sosial untuk diterima itu ada harganya. Ya, misalnya di lingkungan gereja, ya dia punya bakat musik memang baik, diterima, dia bisa melayani, diterima, syukur. Tapi lingkungan di luar gereja ada loh, untuk masuk di geng itu membuktikan kalau dia jantan dan berani nyuri, maka anak akan nyuri supaya bisa diterima di geng itu. Banci lu, enak aja lu ngomong, mana ada tuh laki-laki nggak ngerokok kalau bukan banci, ngerokok dia supaya diterima. Kenapa? Ditolak itu menyakitkan. Papanya tolak, mamanya tolak, adiknya tolak. Di rumah ini nggak ada yang ngertiin aku, semuanya menyalahkan aku. Gitu. Lalu ada komunitas yang tidak menyalahkan dia, tidak judgement. Tapi komunitas itu ngerokokan. Dia akan merokok, nggak diminta pun, demi supaya diterima. Makanya saran saya, supaya anak tidak pengaruh seperti lingkungan, rumah harus jadi rumah penerimaan. Diterima apa adanya. Anak kolerik galak, tapi dia tegas. Anak sanguin, ceroboh, nggak rapi, tapi idenya banyak. Anak pragmatik, dia lelet, nggak punya motivasi, tapi dia baik hati. Anak melankolik, nggak pandai bergaul, di kamar melulu, tapi dia teliti dan rapi. Nah, maka orang tua harus memuji sisi baik anak berdasarkan keunikannya dan karakternya, supaya anak merasa diterima di rumah. Ketika dia diterima di rumah, dia pergi keluar rumah, berjumpa dengan lingkungannya untuk fun, nggak perlu takut. Anaknya punya teman merokok, nggak perlu takut. Anaknya punya teman main game, nggak perlu takut. Kenapa? Anak kita tidak terpengaruh. Tapi kalau anak sudah mulai nanti 10 tahun, 11 tahun tidak bercerita lagi, Bapak Ibu harus betul-betul khawatir. Bukan nakut-nakutin ya. Jadi sahabat sampai dia berani bercerita apa saja. Dan saat dia bercerita apa saja dalam tanda petik yang mungkin mengejutkan, tetaplah berlaku sebagai sahabat. Supaya dia terus bercerita sampai nanti dia menikah, kita akan kasih nasihat. Beberapa hal nggak usah cerita lagi, ya, kamu sudah menikah. Ya, nah itu selesai. Begitu dia menikah, kita selesai itu didik anak. Ya, jadi jangan khawatir. Tapi kalau sementara orang tua tidak baik, tidak benar, harus betul-betul khawatir dengan lingkungan sekarang ini. Dan sekolah internasional, ya saya nggak sebut nama, karena memang ada beberapa kasus. Sekolah internasional gurunya dari mana? Luar negeri lah. Guru-gurunya hebat, iya hebat dalam bidang matematika. Misalnya, waktu screening guru, yang pasti guru matematika ya
profesi kecakapannya dalam matematika luar biasa. Tapi guru-guru internasional itu sering banget gaul banget. Ya. Saking gaulnya, maka mereka itu sering dekat banget sama anak. Nah, saking dekatnya, mereka bersahabat. Nah, saking bersahabatnya, mereka ngobrol. Jadi guru matematika, tapi nge-gym bareng, sepedaan bareng, lalu ditanya, gimana menurut guru tentang LGBT? It's okay. Gitu ya, dia akan bercerita mengenai pahamnya. Jadi lingkungan itu bahkan jangan pikir lingkungan di luar ya, di luar yang misalnya anak geng-gengan segala macam, sekolah pun guru pedofil ada, guru LGBT juga ada. Di mana anak jadi korban? Kadang oleh pendetanya, pengerjanya, di gereja pun juga bisa ada. Ya, tapi kalau parenting kuat betapa pentingnya, karena memang dunia ini mengkhawatirkan, tapi ya khawatir sama hati-hati harus dua sisi ya. Karena yang cilaka itu kalau anak jadi korban pedofil sama guru atau sama pendeta di gereja. Waktu anaknya ngaku aja orang tuanya nggak percaya. Jangan ngarang cerita, jangan fitnah. Sudah korban disalahkan lagi. Waduh, itu makin kacau nanti anak itu makin hancur jiwanya gitu ya. Jadi betapa pentingnya keterbukaan orang tua anak. Lingkungan memang jahat. Lingkungan memang mempengaruhi. Justru kesadaran itu harusnya membawa kita pada semakin pentingnya parenting yang sehat hari-hari ini. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Oke, jadi anak kami itu cenderung bertentangan dengan karakter kami, baik dalam hal minat belajar. Karena kami berdua adalah sarjana dan ayahnya S2 dan juga dosen praktisi. Tapi ternyata berbeda nih hasilnya, khususnya dalam nilai-nilainya berbeda dengan pada saat usia anak kami itu sesuai ketika mereka masih kecil kali kayak maksudnya gitu ya. Terus apakah ada hal-hal yang tidak tepat yang kami ajarkan? Itu mohon masukannya. Bapaknya pinter, ibunya pinter, bapak ibunya suka belajar, sekolah lagi sampai S2, kok anaknya nggak suka belajar? Ya, milenial memang happy life, enjoy life, itu kecenderungan hari-hari ini gitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Oke, kita bicara yang DNA dulu. Anak bisa seperti F2 ya, kalau kita belajar biologi kan ada F1 itu anak, F2 itu 7, F3 berarti cicit gitu ya. Bisa juga anak itu nggak kayak kita tapi kayak kakek nenek. Entah dari ibu, entah dari bapak gitu ya. Wah, memang kakeknya tuh fun life banget gitu, kakeknya gitu. Makanya kalau kakek ketemu cucunya, udah deh pancing lah, nonton lah, main game bareng, enjoy banget. Itu kayak dua gen ketemu, kayak dua sahabat ketemu gitu. Padahal kakek sama cucu gitu. Tapi bisa kayak coba perhatikan gitu ya. Misalnya ada yang benar-benar ya, saya sendiri anak saya nomor 2 itu kayak opahnya banget. Sampai kalau saya itu mertua saya sama anak saya duduk bersama nonton TV. Itu cara duduknya, cara pegang cangkir bisa mirip. Bahkan pertama kali mertua tinggal di rumah kami gitu ya. Itu kan ya kita mau masukin barang sesuatu ke kamar mertua gitu kan. Cara peluk gulingnya sama cara anak saya itu bisa plak. Padahal kan nggak ada, anak saya nggak pernah ngelihat bagaimana opanya peluk guling gitu. Tapi cara posisi tidur pun bisa beda-beda loh. Ya, tiap orang tuh punya posisi tidur berbeda. Kalau ada tahu duduk cegang, diperagain dikit nggak apa-apa ya. Duduk cegang itu maksudnya gini loh. Duduk ya, tapi waduh kakinya nggak pakai celana panjang. Duduk begini ya, duduk cegang gitu ya. Baju batik, celana pendek. Era Zoom. Itu namanya duduk cegang ya, tahu ya. Nah istri saya tidur, itu kakinya cegang. Nah, benar-benar posisi tidur itu kan orang itu unik-unik gitu ya. Unik lah, tidur kok posisinya begitu. Ya suka-suka saya, enak. Nah, itu anak cucu itu bisa kayak plak gitu ya. Nah, itu namanya perilaku yang diwariskan tapi tidak muncul pada F1. Terutama apabila perilaku itu adalah DNA represif, bukan DNA dominan. Jadi misalnya perilaku ini DNA represif, kalah sama perilaku ini yang dominan. Maka yang muncul di anak adalah yang perilaku yang sembunyi. Waktu di cucu, ketemulah ya dalam pelajaran DNA dominan represif, maka yang muncul dia malah represif muncul lagi. Nah, sekarang kayak tadi suka belajar. Kalau itu DNA, bisa-bisa ayah ibunya rajin belajar, suka belajar,
maka anaknya tidak karena kayak kakek atau neneknya. Kemungkinan kedua, dia DNA-nya sama, ya, sebenarnya sama-sama suka belajar. Tetapi, nah tetapinya ini ada hal-hal yang menghambat sehingga itu tidak keluar. Seperti yang saya katakan bahwa pengasuhan dan relasi yang baik itu membuat DNA anak itu hidup. Contoh, saya suka melukis, bakat lukis, anak saya 3, yang bisa melukis cuma nomor 3. Dan itu nomor 3, saya pernah punya hubungan jelek. Saya bukan bapak yang baik untuk anak nomor 3. Semua orang kalau ketemu anak saya nomor 3, sejak TK, itu juga bilang, ih kayak Pak Jarod. Ih. Dia selalu bilang, enggak, aku kayak mama. Aku cantik kayak mama. Dia menolak untuk disebut kayak saya. Dan itu saya nggak peka lagi. Ya, saya nggak peka sampai anak remaja dan berperilaku lebih memberontak lagi. Nah, saya baru sadar gaya dia memberontak itu kayak saya waktu SMP dulu. Cuma anak saya lahir nggak pernah lihat saya marah, berantem, tempeleng istri, bentak-bentak istri, bentak supir itu nggak pernah. Ya, karena anak-anak saya lahir, saya sudah lahir baru sungguh-sungguh dan saya berubah. Istri saya menikah 30 tahun ya belum pernah dibentak, belum pernah ditempeleng gitu ya. Jadi waktu anak seperti itu, nah baru saya akhirnya deketi anak nomor 3 ini. Dan saya jujur dengan sikap-sikap tidak benar saya waktu remaja. Jadi bukan ayah idealis, ayah jujur. Singkat cerita, saya bawa anak ini konseling, tapi dia mau karena waktu alasannya begini, nak, papa mama itu mau mencintai kamu lebih lagi, tapi papa mama itu nggak paham. Supaya paham, kita sekeluarga dites. Jadi kita bukan begini, kamu tuh bermasalah ya, papa daftarin kamu ke psikolog ya. Anak bisa jawab tuh, aku bukan gila, papa yang gila. Nggak perlu psikolog ya. Nah singkat cerita, akhirnya dari hasil assessment itu, makanya tadi pertanyaan pertama itu saya bagus tuh, gimana cara didik anak sesuai dengan karakter anak. Harus sesuai karakter, sesuai minat, sesuai bakat, bahkan sesuai jiwanya, sesuai psikologinya, sesuai cara otaknya ngambil keputusan, itu semuanya bisa di assessment. Nah, akhirnya singkat cerita, ketika kita paham juga, saya paham mengenai anak nomor 3 ini, bukan hanya karakter ya, karakter itu foto karakter, tampilan dasar keunikan anak. Tapi sidik jari bisa sampai pada cara mengambil keputusan. Apakah otaknya tipe kognitif, apa afektif, apa dual afektif, itu cara bicaranya pun lain lagi. Ya, nah ketika tahu keunikan anak, sekarang aku tahu deh gimana cara deketin dia. Oke, singkat cerita aja, deket banget nih saya sama anak saya nomor 3. Begitu dia deket nih, dia ngelukis. Dulu dia hobinya ke mall, beli barang-barang mewah, betul-betul nggak kayak saya banget. Saya sederhana, istri sederhana, saya pakai batik ini juga batik yang beli cuma setengah losin, belinya 6, tapi boleh beda-beda warna. Jadi bukan beli 6 itu satu warna, itu namanya pula-pulaan gitu ya. Kalau Anda ke Tanah Abang lah, ya kan bisa tuh harga eceran dan harga kodian atau harga lusinan. Kalau aku beli 6 nih, tapi beda warna boleh, nanti harganya harga lusinan gitu. Saya tuh hidup begitu sederhananya. Bayangin pegawai 300 orang sebelum bangkrut ya. Nyumbang aja tiap tahun ratusan juta untuk bangun 3 sekolah. Tapi baju sederhana. Anak saya, aduh, semua baju, sendal bermerek, sendal jepit pun ratusan ribu. Hobinya dari mall ke mall. Tapi begitu saya pulih hubungan dengan anak, ya dulu dalam arti nggak jauh-jauh banget ya. Ya saya juga nggak pernah gampar dia, nggak pernah tempelin dia. Tapi nggak deket banget. Begitu deket banget nih, aduh anak saya nomor 3 sekarang. Kalau dulu nih kita pergi liburan sekeluarga, ini sampai dia itu SMA loh, usia SMA. Ya, perubahan tuh karena waktu SMA itu saya deketin dia luar biasa, pas usia kuliah udah berubah 180 derajat. Dulu sampai dia SMP lah, kira-kira SMP, SMA itu mulai berubah. SMP itu kalau pergi liburan, yang lain tas kabin, dia tas kopernya bisa 2. Karena sepatu itu bisa high heel, 3 cm, 2 cm, 5 cm, sepatu hitam, satu merah, jaket kulit, jaket budruk. Udah. Sekarang dia pergi liburan 10 hari, tas rangsel aja. Celana kolor, kaos oblong, kaos yang tipis digulung, masukin ke rangsel udah, apa laptop 1. Nggak ada lagi high heel, sepatu sport. Dia betul-betul jadi kayak saya dalam hal simple life, suka olahraga, naik gunung, udah nggak ke mall lagi. Mungkin dia sebulan bisa nggak ke mall sama sekali, bahkan 3 bulan nggak ke mall sama sekali. Sabtu Minggu naik gunung, Sabtu Minggu ke air terjun. Bisa berubah persis kayak DNA saya, hidup itu. Nah, sekarang coba
Kalau orang tuanya rajin belajar, ayah ibunya rajin belajar, senang belajar, anaknya enggak. Lakukan pendekatan sampai begitu dalamnya, akrab, dating. Dating itu pergi family time. Family time itu ayah ibu anak. Anak saya 3 ya. Anak saya 3. Jadi kita berlima. Family time sekeluarga. Berikutnya lagi family time customize. Ayah ibu anak 1. Ayah ibu anak nomor 2. Ayah ibu ayah nomor 3. Berikutnya lagi saya dengan anak berdua saja. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Istri saya dengan anak nomor 3 berdua saja. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai deket, sampai bisa bercerita. Kalau temannya naksir dia, sampai bercerita. Kemarin sempat diajak nonton film porno, sempat ngicipin sedikit, tapi rasa berdosa. Semuanya dia ceritakan. Bahkan bukan semuanya ya. Kalau saya bisa login ke Instagram, Facebook anak-anak saya tahu passwordnya. Sebegitu dekatnya. Makanya waktu anak saya nomor 1 menikah, saya bilang, Instagram, email, Facebook, ganti password, papa saatnya tidak boleh tahu lagi. Nah, kamu sudah menikah. Sedekat itu. Nah, dalam kedekatan seperti itu, nanti DNA kita hidup semuanya pada anak. Bahkan kalau toh secara DNA itu nggak ada. Karena yang diwariskan kan satu DNA. Yang kedua apa? Perilaku, nilai, passion. Jadi misalnya kita deket nih, anak itu secara DNA nggak suka belajar. Tapi karena kita tulari kan. Contohnya, saya itu sebenarnya nulis bukan DNA ya. Tapi karena kebutuhan. Ya, akhirnya jadi mampu. Nah, sebuah kemampuan itu juga kita bisa tularkan. Walaupun anak itu awalnya nggak suka, tapi karena kita motivasi, tapi yang paling bagus adalah yang memang anak itu suka. Passion-nya ada, DNA-nya ada. Kalau enggak, butuh proses yang lebih panjang. Itu pun bisa. Jadi anak yang awalnya nggak suka, kayak kita itu loh, nggak suka apa, ketemu temen gitu, kan kita dipengaruhi. Kita akan dipengaruhi oleh siapa yang kita kagumi, makanya disebut idola atau figur. Maka anak harus mengidolakan orang tuanya. Nanti baru itu akan banyak hal yang dia tiru. Ini contoh cerita lagi sedikit. Pernah anak saya pulang sekolah waktu dia masih kelas 2 SMP, saya ingat saya, karena dia belum ke Singapura, berarti masih di Jakarta, karena 3 SMP dia berangkat Singapura. Pak, teman-temanku nih hari ini, malam ini, pada ke toko buku semuanya. Semuanya, hampir semuanya lah. Kenapa? Ya kan tadi di sekolah, gurunya itu jebak. Jebak gimana? Ditanya, siapa idolamu? Tulis di kertas, gitu ya. Nah, tulis, di bawahnya dikasih nama kalian masing-masing, kumpulkan. Udah dikumpulkan, lalu gini, malam ini bikin tulisan mengenai orang yang kalian idolakan, gitu. Nah, waktu itu belum kayak zaman sekarang di mana Google itu menjadi begitu sumber informasi yang sangat lengkap. Jadi cukup banyak yang milih ke toko buku cari buku tentang orang yang ada orang itu, gitu. Ada juga yang Google tapi dapat kalau yang sampai nggak ada di Google, adanya di buku biografinya, gitu ya. Nah, kenapa kamu nggak mana-mana? Karena aku tulis idolaku papa. Jadi anak ngidolain kita. Kalau yang perempuan, pokoknya kalau mau cari suami yang kayak papa, yang laki-laki aku jadi kayak papa, atau laki-laki kalau mau cari istri yang kayak mama, jadi orang tua jadi idola. Itu ketika diidolakan, itu pentingnya figur. Makanya kita boleh menambah figur ya. Orang tua boleh menambah figur jauh. Tadi saya bilang bisa tokoh yang sudah mati, bisa tokoh yang sudah hidup, yang masih hidup nggak masalah. Ya, kalau ke psikolog ya dikasih itu. Begitu hasil assessment, orang yang komposisinya 30 sanguin, 40 melankolik, 20 ini di dunia pernah ada si ini, itulah hebatnya psikolog. Bukan hebatnya, emang dia punya data itu. Nah, itu dijadikan figur jauh. Aku akan kayak dia. Orang akan bergerak seperti yang diidolakan. Ya, Anda mengagumi orang tertentu, Anda bergerak menjadi seperti itu. Maka orang tua perlu menjadikan dirinya idola. Nah, kalau orang tua anaknya tidak suka, maka bisa pertama ada DNA-nya tapi nggak suka, perbaiki hubungan. Memang secara DNA nggak ada, bisa pakai figur yang jauh. Yang ketiga, dengan cara memotivasi, menjelaskan kegunaan. Misalnya, nah, memang Lim Swee Lyong itu nggak lulus kuliah, cuma SMA. Kaya raya, sukses, betul. Pak Harto tuh ya jenderal, tapi bukan S1. Memang ada Presiden S1, ya Pak Jokowi. Yang nggak lulus kuliah, ada juga Megawati. Yang doktor dan cum laude doktornya, ya Pak SBY. Dalam arti ya, gelar itu nggak penting.
Tapi ketika di kantormu kerja nanti, kamu kan bilang, yang penting kan baik, yang penting kan profesional, yang penting kan portofolio. Ya betul sih, itu betul. Jangan bantah anak ya. Tapi nak, kalau di kantormu nanti ada 2 orang yang portofolionya sama-sama bagus. Tapi untuk kebutuhan direktur ini kan dia butuh kemampuan manajerial dan wawasan. Kira-kira dipilih yang SMA atau S1. Bahkan di perusahaan ada beberapa jenjang tertentu yang ada syarat. Nah, kita bukakan dia wawasan. Supaya dia nanti, wah kalau begitu aku mesti ngambil gelar juga ya. Gitu. Kayak saya dulu misalnya, nggak pengen jadi pembicara parenting. Saya lebih banyak pelayanan sebenarnya. Ngusir setan, bakar jimat, khotbah hari Minggu. Ya kan nggak butuh gelar. Setan nggak takut gelar gitu. Tapi tanpa dinasihat, dan saya udah dinasihatin sih banyak orang, tapi ya nggak mempan sampai ngalamin kan. Ya, seminar batal gara-gara nggak punya gelar. Akhirnya cari gelar deh. Nah, kadang-kadang kesadaran itu muncul belakangan. Tapi tugas orang tua adalah memberikan kesadaran, karena kalau orang sadar, ya dia akan bertindak. Nah, sekarang tinggal kenapa anaknya nggak mau belajar? Apa dia nggak sadar kepentingannya? Ya kita berarti menyadarkan. Jadi kita bisa membuat anak menyukai itu dengan cara contoh, teladan, mengaktifkan DNA, berarti relasi yang penting. Yang ketiga penyadaran. Oke, Tuhan berkati. Iya, makasih Pak. Ini satu lagi ada yang minta nomor kontak psikolog Pak yang bisa assessment sampai dan memberi contoh figur yang mirip kepribadian kita. Nanti gimana caranya? Semua psikolog, semua konsultan pasti. Ya, kalau hanya tesnya aja gratis, saya bisa berikan linknya. Masuk WA grup keluarga bahagia. Nanti saya berikan linknya bareng-bareng. Jadi saya nggak jawab satu-satu ya. Yang mau linknya gratis, nanti WA saya, nanti saya masukkan di WA grup 10, 20, 30 orang, banyak. Nanti di grup itu tak post plung jadi satu gitu ya, link-linknya. Nah, lalu psikolognya pun juga sebenarnya ada referensi, yang di Bogor ada, di Jakarta ada, tapi sebenarnya semua psikolog yang buka praktek pasti bisa memberikan. Nah, kan online pun juga saya bisa, tapi itu berbayar. Kalau nanti pas masuk link mengisi pilih gratis atau pilih berbayar, pilih gratis. Kalau berbayar nanti dapat analisa juga. Jadi sebenarnya semua psikolog itu pasti, karena itu tugasnya begitu, dia pelajarannya begitu. Begitu dia buka praktek untuk assessment, dia bisa memberikan. Ya, tinggal berarti berbayar. Kalau mau gratis, sebenarnya gini, kalau mau yang gratis bisa nggak? Oke, tes dulu. Misalnya anaknya sanguin ketemu. Kalau anaknya itu kalau pakai MBTI ya, ENFP, ISTJ, anaknya kombinasi sanguin pragmatik. Nah, maka nanti caranya, kalau anak itu malah pintar-pintar ya, sudah ketemu hasil asesmen yang gratis, misalnya kalau pakai MBTI, ENFP, pakai temperamen dasar, kombinasi sanguin pragmatik, pakai foto karakter, orange, berarti kombinasi kuning dan merah, tinggal diketik lagi di Google, ya, orang hebat ENFP di dunia ini, enter, muncul. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau mau gratis pun, jadi tes dulu, habis tes ketemu kesimpulan, hasil assessment, hasilnya itu ditanya lagi. Orang sanguin di muka bumi, orang sanguin Indonesia, orang sanguin yang hebat, udah tokoh sanguin, udah gitu aja, plum, muncul semuanya. Jadi sebenarnya gampang banget ya. Hari-hari ini belajar itu gampang. Jadi saya senang sebenarnya memberikan pancing, bukan ikan ya. Ini linknya, cari data itu begini. Tapi kalau misalnya, aduh saya betul-betul ada TikTok ngobrol untuk dinasehati, udah semua psikolog bisa. Ya, semua psikolog bisa. Oke, Tuhan berkati. Iya, jadi intinya masuk kalau mau tahu kontaknya lewat WA Bapak dulu ya. Oke. Oke, saya rasa cukup Pak, waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Jarod untuk pemberian materinya. Ini sangat berguna sekali, terutama buat kami para pendidik, untuk juga orang tua. Jadi kami dapat mendidik, kami dapat ilmu baru nih, bagaimana kami dapat mendidik anak-anak kami. Gitu. Sebelum